Bapak Ibu, Cina menjadi besar, ya, negeri Cina menjadi besar. Salah satunya adalah karena dia punya warisan tertulis yang luar biasa besar. Bapak Ibu, sekitar 1 tahun yang lalu ada berita yang menghebohkan. Ada yang namanya kampung miliarder, ya. Di berita-berita kampung miliarder. Di kampung itu tiba-tiba mobil-mobil mewah berdatangan. Kampung yang ya nggak anulah pokoknya di pedesaan. Tiba-tiba mobil-mobil bagus berdatangan di situ. Kok banyak? Ya karena tiba-tiba penduduknya jadi miliarder. Mereka beli mobil, beli barang-barang mewah. Dari mana mereka dapat uang? Uangnya dari menjual tanah mereka ke Pertamina. Ya, saya nggak lihat ini dari sisi Pertaminanya atau masalahnya. Yang saya lihat adalah dari sisi literasi. Sekali lagi sisi literasi. Nah, ketika mereka sudah menjual, mereka kehilangan aset. Asetnya jadi uang. Uangnya jadi barang-barang mewah dan dimakan. Sementara aset tempat dia bekerja sehari-hari sudah tidak ada lagi. Akhirnya apa? Uangnya hanya habis untuk dikonsumsi. Dalam tempo nggak nyampe setahun, kondisinya sudah berubah total. Orang-orang yang dulu katanya miliarder, sekarang makan saja susah. Ya. Nah ini pesan juga buat adik-adik ya, adik-adik jangan sampai terjadi pada kalian. Karena apa? Karena lemahnya literasi. Ada banyak jenis literasi ya, baca tulis, numerik, ya, finansial, ya, pengetahuan dasar dan lain-lain. Ada banyak sekali. Nah, orang-orang yang menjual tanah ini, saya kira bukan orang yang tidak bisa baca atau tulis. Saya yakin zaman sekarang walaupun desa-desa orang sudah bisa baca tulis. Tapi membaca saja tidak cukup. Ya, untuk pendekatan literasi, membaca saja tidak cukup. Tapi harus memahami. Ya, memahami. Ya. Jadi membaca saja tidak cukup, tapi harus memahami. Ya. Jadi kita baca, kita pahami dulu apa yang kita baca, ya. Sehingga pengetahuan kita menjadi bertambah. Kemudian kalau pengetahuan kita bertambah, wawasan kita jadi lebih luas, ya. Pemahaman kita menjadi lebih dalam, maka ketika menghadapi sesuatu, kita bisa menjalannya dengan lebih arif. Kalau yang terjadi di jenuh adalah karena orang-orang kurang pengetahuan, ya, karena orang kurang pengetahuan, mereka tidak bisa memanfaatkan uang besar, sehingga uang itu hanya digunakan untuk konsumsi, ya, untuk konsumsi, sehingga habislah uang itu. Kalau mereka literatif, mereka tentu akan memanfaatkan uang itu untuk tujuan-tujuan jangka yang lebih panjang, sehingga hidup mereka akan jadi jauh lebih sejahtera dengan uang yang datangkan tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuihkan literasi ke dalam diri kita sendiri? Nah, kalau tadi itu urusan membaca, sekarang saya balik, kita urusan menulis. Ya, kalau yang kasus di jenuh tadi adalah kurang bisa membaca sehingga kurang bisa memahami segala hal. Nah, sekarang yang biasa saya lakukan adalah menulis. Bagaimana caranya? Bapak Ibu pernah menulis sesuatu tentang diri Bapak Ibu sendiri? Adik-adik pernah nulis tentang diri sendiri? Pernah? Suka nulis di diary? Nggih. Isinya apa saja diary-nya? Putus cinta? Apa lagi? Apa lagi? Kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Bisa diceritakan deh isinya deh. Betul. Boten malu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus membiasakan diri menulis sekitar kita? Jadi apa yang ada di sekitar kita tulis, kita tuangkan dalam tulisan. Bapak Ibu, pernah dengar kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan? Ada tahu? Ada yang tahu? Sipadan Ligitan sekarang punya siapa kira-kira? Ada yang tahu? Malaysia. Kenapa kok tiba-tiba jadi milik Malaysia padahal dulu diklaim punya Indonesia? Karena tidak tertuliskan. Pemerintah Indonesia tidak punya dokumen tertulis. Sekali lagi, dokumen tertulis tentang kepemilikan pulau itu.
Ya, gara-gara tidak ada yang nulis, maka kehilangan 2 pulau yang sekarang jadi objek wisata besar di Malaysia. Ya. Gara-gara nggak menulis, maka kita kehilangan 2 pulau. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian, ini cerita juga Bapak Ibu sekalian, tidak menuliskan sesuatu yang menarik dalam di sekitar kita. Jangan-jangan nanti apa yang menarik tadi di sekitar kita tadi diklaim oleh orang lain juga. Jangan sampai begitu. Karena itu Bapak Ibu suka-sukalah menulis. Suka-suka menulis. Tulis apa saja, ya. Era sekarang yang namanya menulis lokal konten itu sedang digalakkan. Tujuannya apa? Salah satunya adalah menjaga kepemilikan Indonesia. Ya. Bapak Ibu di rumah ada yang menarik kira-kira di kampungnya apa yang menarik? Bapak, Pak ada Pak kira-kira apa yang menarik di kampungnya? Tradisi membuat jajan apa gitu Pak misalnya? Ada Pak? Ada ya? Ya. Misalnya Pak, misalnya ada pernikahan yang unik di daerah Bapak ada Pak kira-kira? Atau sama saja gitu ya? Walaupun apapun itu, kalau kita menuliskan maka kita meninggalkan dokumen. Ya. Kalau kita meninggalkan dokumen, kalau ada apa-apa, loh ini loh ada buktinya, sudah ada dalam bentuk tulisan. Bapak Ibu, Cina menjadi besar, ya, negeri Cina menjadi besar. Salah satunya adalah karena dia punya warisan tertulis yang luar biasa besar. Ya. Ketika Cina mengklaim kepulauan Spratly, bahkan kepulauan Natuna sekarang yang sedang diinjak, Natuna ada yang tahu ya, di Rio sana, ya, itu karena dulu pernah tertulis dari kisah-kisah masa lalu mereka, bahwa wilayah-wilayah yang diklaim Cina itu membayar upeti kepada Kaisar Cina. Itu dianggap sebagai milik mereka. Ya, ini pentingnya nulis. Jadi tulisan itu bisa berpengaruh dalam skala yang jauh lebih global. Ya. Mungkin kita nggak sengaja kita nulis yang ecek-ecek aja, biasa-biasa saja. Tapi suatu saat nanti itu akan jadi warisan yang akan menentukan masa depan dunia. Ya. Mungkin, jangan bayangkan tulisan kita sederhana. Siapa tahu misalnya ada gempa bumi yang bisa-bisa gitu ya, semuanya tertimbun gitu ya. Terus tiba-tiba ada buku tulisan kita yang masih utuh, maka buku ini akan menjadi bukti kejadian sebelum tempat kita tertimbun oleh gempa bumi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini pentingnya menulis. Wah, Kelihatan ya? paling kelihatan Bu, paling Ya, ada dulu sini. cowok, lo cowok, wah. di TPN ternyata Mas Bang